Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19 melalui situs COVID-19. Diketahui penularan virus masih terus terjadi. Hingga Senin siang pukul 12 diketahui 1.525 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir, di mana tambahan kasus baru ini seperti Anda lihat di layar membuat jumlah kasus. Jadi, video singkat yang ditampilkan merupakan latar belakang gagasan kami dalam membuat website khusus untuk meregulasi stres pada ibu rumah tangga yang bernama Ibu. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, perkenalkan saya Devina Novaliani, saya yang akan mewakilkan kelompok saya dalam mempresentasikan gagasan kami. Website yang akan kami rancang bernama Ibu, yaitu merupakan singkatan dari implementasi Bakti untuk Ibu. Nama ini dipilih sebagai sarana dedikasi kami untuk ibu rumah tangga dan juga menurut kami namanya merepresentasikan apa yang ada dalam website kami. Website ini nantinya akan berisi sejumlah fitur yang dikhususkan untuk meregulasi stres. Fitur ini menyediakan beberapa metode seputar regulasi stres. Pertama, kami akan menyediakan buku panduan yang berisi program sister rumah. Buku panduan ini nantinya dapat diakses dan di-download secara online, berisi langkah-langkah yang dapat dilakukan ibu rumah tangga terkait manajemen stres. Terdapat 5 langkah dan akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian ada fitur selanjutnya yaitu weekly planner. Weekly planner ini merupakan implementasi dari program sistem Roma atau fitur sebelumnya. Kemudian website ini juga menyediakan sejumlah instrumen musik penenang yang dapat didengarkan oleh ibu rumah tangga sembari menjalankan aktivitas domestiknya. Selain itu juga terdapat rekomendasi video parenting dan regulasi stres. Jadi dalam buku panduan disinggung mengenai program sistem rumah. Dan program sistem rumah itu apa? Sudah dijelaskan bahwa program sistem rumah itu sebenarnya juga untuk manajemen stres untuk ibu dan isinya 5 langkah-langkah. Dan berikut ini merupakan 5 langkah-langkah program sistem rumah untuk manajemen stres ibu. Regulasi stres yang dialami oleh ibu rumah tangga dapat dilakukan dengan menyusun jadwal kegiatan yang baru. Adapun penyusunan jadwal kegiatan ini berguna untuk memudahkan aktivitas mereka. Dengan adanya jadwal kegiatan baru, ibu rumah tangga dapat meminimalisir aktivitas mereka dengan memperhatikan kegiatan suami. Artinya pembagian tugas domestik sangat mungkin diaplikasikan. Pembagian tugas tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan kesibukan mereka yang mereka miliki pada hari-hari tertentu. Sarana yang digunakan dapat menggunakan Google Calendar. Ikut contoh dari pengaplikasian Google Calendar untuk menyusun jadwal baru. Baik, jadi di sini kita akan membuat jadwal untuk jadwal hari Senin tanggal 26 di Google Calendar. Nah, di sini di Google Calendar itu enaknya setiap jadwal itu bisa kita beri warna yang berbeda-beda. Jadi kita bisa beri warna sesuai yang kita mau, sesuai prioritas juga bisa, sesuai individunya yang berbeda-beda itu juga bisa. Nah, misalnya untuk jadwal sekarang kita buat untuk diri kita sendiri itu misalnya warna lavender. Bangun pagi sekitar jam 4 sampai jam 4.15. Kemudian menyiapkan kebutuhan keluarga, menyiapkan sarapan. Misalnya ini kebutuhan terkait keluarga, terkait rumah, kita bisa beri warna kuning. Menyiapkan sarapan, kemudian membangunkan anak. Kita bisa beri warna merah.
Jadi karena berhubungan dengan anak, kita beri warna merah. Kita bisa tambahkan deskripsi juga, karena ini online seperti menyiapkan laptop, charger laptop, earphone, kemudian perlengkapan sekolah, dan sekolah, alat tulis, seperti itu. Kemudian ini misalnya jam 8 hingga jam 12 anak dan suami mulai bekerja, anak sekolah, suami bekerja. Kita bisa beri warna merah juga. Simple. Nah, di sela-sela ini kita bisa menambahkan kegiatan lainnya, seperti contohnya menyapu. Karena perlengkapan rumah kita beri warna kuning. Menyapu misalnya dari jam 8.30 ya. Kemudian ngepel, beri warna kuning juga. Menyapu, mengepel, kemudian misalnya menyiram tanaman. Ngeprint. Nah, kita bisa ganti warna juga. Kemudian menyiapkan makan siang. Kita beri warna kuning. Di sini kita bisa tambahkan deskripsi juga, misalnya memasak nasi, sop, ayam goreng, seperti itu. Misalnya menambahkan lampiran juga bisa. Kemudian di sini kan anak dan suami beristirahat. Ini kita juga bisa menambahkan orang, misalnya jam 1 mengerjakan tugas PR sekolah, membantu anak. Nah, kita di sini bisa tambahkan orang dengan menulis emailnya. Kita bisa beri warna ini, bisa tadi dikirim juga, bisa nggak dikirim pemberitahuannya, seperti itu. Maka berdasarkan program nomor 1, secara tidak langsung pembagian peran antara suami dan istri dapat dilakukan. Pada poin ini, komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan dalam bernegosiasi dengan suami. Oleh karena itu, ibu rumah tangga atau istri harus dapat mengenali waktu terbaik dalam membicarakan hal tersebut. Pembagian peran ini bertujuan untuk memberikan waktu luang pada ibu rumah tangga. Adapun pembagian peran yang dimaksud adalah terkait pekerjaan rumah, mengerjakan anak, dan tanggung jawab yang lain. Selain itu, pemberdayaan peran anak juga dapat dilakukan. Selama berlangsung sekolah daring, aktivitas anak biasanya dilakukan di rumah. Oleh karena itu, anak cenderung memiliki waktu luang yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Untuk sembari mengisi kegiatan anak, ibu dapat memperkenalkan anak terhadap tugas rumah yang sederhana seperti menyapu, membersihkan kamar. Namun apabila tindakan tersebut kurang efektif, ibu dapat mencari alternatif lain yang lebih menyenangkan terkait implementasi tugas rumah pada anak. Misalnya, ibu dapat membuat suasana tersebut sama menyenangkannya ketika anak sedang bermain. Untuk itu, ibu dapat mengaplikasikan permainan kuis pada kegiatan tersebut. Setelah itu, ibu dapat memberikan reward ketika mereka sudah dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian aktivitas family time juga dapat dilakukan sembari di rumah. Anggota keluarga dapat mengadakan kegiatan BBB atau bersih-bersih bersama.
Tujuan dari kegiatan ini lebih menekankan kepada pesan kekeluargaan. Dengan demikian, anggota keluarga dapat merasakan adanya support yang diberikan satu sama lain. Setelah melakukan berbagai kegiatan tersebut, ibu rumah tangga dapat mencoba mencari strategi baru dalam menghadapi tekanan yang ada. Pada konteks ini, ibu rumah tangga dapat melakukan aktivitas di rumah yang dapat membuat mereka terhibur. Oleh karena itu, ibu rumah tangga dapat mencari hobi baru yang tersedia di rumah. Seperti misalnya pada ibu rumah tangga yang sebelum pandemi sangat gemar bepergian ke alam dan melihat pepohonan, dapat mencoba aktivitas berkebun sebagai substitusi dahulu yang sering dia lakukannya. Jadi, setelah saya menjelaskan tentang program tersebut, saya akan menunjukkan bagaimana prototipe website yang kami buat. Jadi berikut ini merupakan prototipe yang kami buat, prototipe website yang kami buat. Ini merupakan tampilan home-nya. Pada bagian atas terdapat nama website kami, yaitu implementasi bakti untuk ibu, disingkat ibu. Kemudian terdapat deskripsi singkat, sebuah situs regulasi stres yang ditujukan untuk ibu rumah tangga di tengah pandemi COVID-19. Kemudian di bawahnya terdapat 4 pilihan fitur. Fitur pertama, buku panduan regulasi stres. Fitur kedua, weekly planner. Fitur ketiga, instrumen musik. Fitur keempat, rekomendasi video YouTube. Dapat dipilih langsung pada kotak-kotak ini, atau kita bisa memilih dari sini. Di sini ada tambahan yaitu tentang website, hanya deskripsi saja, deskripsi singkat. Jadi deskripsi singkatnya, website ini adalah sebuah situs yang ditujukan membantu regulasi stres ibu rumah tangga akibat pandemi. Kemudian ada buku panduan regulasi stres. Jadi langsung pada tampilan download PDF buku panduan sistem rumah ya. Jadi kita bisa langsung mendownloadnya atau kita bisa hanya melihat saja, bisa langsung membaca dari sini atau bisa diunduh langsung atau bisa dicetak langsung. Kemudian pada fitur kedua yaitu fitur weekly planner, ini kita sediakan untuk program sistem rumah. Yang pertama bisa digunakan ini untuk membagi jadwal yang baru. Bisa langsung dicetak atau diunduh. Kemudian terdapat fitur selanjutnya yaitu instrumen musik penenang. Di sini kami menyediakan musik-musik alam untuk ketenangan pikiran. Karena musik ini menurut kami cukup netral dan dapat digunakan untuk menenangkan pikiran. Tidak segmented. Kemudian terdapat rekomendasi video YouTube. Di sini kami menyediakan rekomendasi video parenting. Karena ini prototipe, kita menyediakannya tidak terlalu banyak. Intinya tentang parenting atau yang berhubungan dengan parenting, berhubungan dengan stres, ya seperti itu. Jadi itu fitur terakhir dari website kami atau prototipe website. Jadi gagasan dari website tersebut diharapkan dapat membantu ibu untuk mengurangi stres yang nantinya stres tersebut dapat pengaruh pada kekerasan rumah tangga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.